bareng gue Nabila dan Moses. Nah, kalau episode sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas SBMPTN nih, Ses. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik juga, Ses. Wah, apa tuh kalau boleh tahu tuh? Nggak jauh-jauh juga sih dari SBMPTN, yaitu apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru. Oh. Nah, yang pertama itu ada melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kalau boleh tahu apa sih Tridharma Perguruan Tinggi? Tridharma Perguruan Tinggi itu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pendidikan tadi, penelitian dan pengabdian masyarakat itu boleh nggak sih dijelasin secara satu-satu gitu? Boleh banget. Nah, untuk pendidikan ya, pendidikan itu yang kita lagi lakuin sekarang, yang kita tempuh dengan belajar. Nah, belajar itu kita nggak hanya di dalam kelas tau, Ses. Kita tuh bisa belajar di luar kelas. Misalkan kita punya kelompok belajar nih, entah sama prodi lain, kelas lain, fakultas lain, itu pun bisa menjadi wadah untuk kita belajar. Nah, yang kedua itu penelitian. Penelitian ketika kita mau mendapatkan gelar sarjana, kita itu akan membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi. Tapi nggak hanya di skripsi juga, kita bisa membuat penelitian dalam bentuk makalah, jurnal, atau misalkan kita mau ikut lomba nih, Ses. Kita mau ikut lomba KTI, nah itu juga kita membuat penelitian. Dan yang terakhir itu pengabdian kepada masyarakat. Contohnya itu kayak kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN nih. Nah, KKN itu mahasiswa itu turun langsung ke desa untuk membangun desa tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan biasanya beda-beda sih ya, kalau misalkan masa KKN itu setiap perguruan tinggi. Kalau di UGJ sendiri masa KKN itu kurang lebih 1 bulan. Nah, contohnya tuh gini, kayak aku dengar cerita dari Katim nih, dia itu KKN di salah satu desa, desanya itu desa industri, membudidayakan kepiting. Jadi mereka itu ikut membudidayakan kepiting. Jadi mulai dari masak, packing, sampai yang ngejual pun mereka ikut serta gitu loh, Ses. Berarti saya pun akan itu ya? Akan melakukan seperti itu, Ses. Waduh, mungkin pasti seru tuh. Seru banget deh, apa kedengarannya sih seru banget ya? Seru banget tuh. Nah, balik lagi nih tadi tuh dari percakapan Nabila, kalau misalkan kita itu gak melulu belajar di dalam kelas, betul tapi banget, betul. Kita juga bisa belajar di luar kelas. Betul. Itu bisa juga kita belajar dalam organisasi. Karena di organisasi itu kita dapat sharing, kita belajar, bisa melatih soft skill, hard skill gitu. Apalagi nih selain soft skill, hard skill, apalagi yang kita dapatkan untuk masuk organisasi itu? Mungkin kita bisa jadi mahasiswa yang kritis. Terus juga ya gitulah, kita bisa dapat membangun relasi. Banyaklah yang kita bisa dapat dari organisasi. Nah, tadi kan bilang tuh katanya di organisasi kita bisa meningkatkan soft skill, hard skill kita. Betul. Enggak? Nah, kan kita sendiri nggak tahu soft skill, hard skill kita apa nih. Kok bisa sih ketika kita masuk organisasi kita tuh bisa meningkatkan soft skill, hard skill kita? Itu gimana tuh, Ses? Nah, biasanya di organisasi itu kita melakukan sharing kepada kakak tingkat, adik tingkat. Itu juga bisa melatih yang namanya public speaking kan, Nabila. Berarti itu maksudnya soft skill nggak sih? Betul. Itu juga bisa melatih daya pikir kritis kita nggak sih? Betul, kita juga bisa melatih daya pikir kritis kita mencari solusi seperti itu. Betul banget. Terus kalau yang hard skill gimana? Tadi kan udah bahas soft skill nih kita. Nah, yang kalau hard skill itu kayak gimana tuh? Nah, biasanya kita tuh di organisasi itu ada yang namanya sekretaris. Ada yang namanya iya, bendahara. betul. Nah, di sekretaris itu kita dapat melatih yang namanya persuratan, nomor-nomor apa sih aja, nomor-nomor apa aja sih yang ada di sana. Jadi di episode ada nomor ini apa sih, kok ini bisa kayak gini, betul nggak sih? Betul. Terus kok isinya bisa kayak gini, kok tanda tangan kok ketika surat ini tanda tangan ini aja, ketika surat ini tanda tangan ini aja. Iya, gitu, biasanya seperti itu. Dan juga
bagi mahasiswa yang baru nih ya, mungkin pas SMA masih ngetik satu jari, mungkin pas kita masuk organisasi kita bisa ngetik 10 jari karena Juga ya gini. dilatih terus kita ngetiknya gitu. Terus tadi ngomong bendahara nih. Bendahara kan tadi bilang katanya kita bisa melatih hard skill dari bendahara juga. Apa sih? Nah itu bisa juga kita kalau jadi bendahara kita bisa mengatur keuangan. Jadi Nggak cuma mengatur keuangan kita tapi ngatur anggaran seperti gitu. jadi misalkan Ada- pengeluaran per bulan segini. Jadi kita bisa ngerinci juga nggak sih? Betul. Pembukuan lah ya. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong hard skill tuh juga yang pernah gue dengar tuh katanya di organisasi tuh ada yang namanya divisi kominfo. Betul, divisi Kominfo biasanya itu tuh yang desain-desain. Oh, yang membuat feed Instagram nyaman dilihat gitu ya, enak banget, adem Kayak- banget dilihat tuh. Wah, Nggak bosen. berwarna lah. Mungkin bagi mahasiswa baru untuk dia sering lihat-lihat sosial media yang punya Ormawa itu biasanya keren-keren tuh. Betul banget, enak banget pokoknya dilihat, gitu nggak sih? Tadi tuh katanya juga kalau kita masuk organisasi, kita bisa membangun relasi, bener nggak sih? Nah, biasanya kan relasi itu penting banget nggak sih? Katanya tuh kalau kan kita masuk dunia kerja nih, Betul. relasi tuh kayaknya penting banget, kayak selalu bahas relasi. Itu gimana sih caranya kita membangun relasi ketika Nah. kita masuk organisasi? Nah, biasanya di organisasi itu ada yang namanya humas, Apa tuh mas tuh? hubungan masyarakat. Bukan hubungan mas-mas ya? Bukan hubungan mahasiswa juga. Nah, biasanya di humas itu biasanya punya kerjaan yang namanya menjalin hubungan dengan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi dia tuh menjembatani ya ketika kita mau kunjungan ke, misalkan kita organisasi A, kita mau kunjungan ke organisasi B. Nah, yang menjembatani itu humas gitu. Betul. Oh, betul. Jadi relasinya tuh ketika kita kunjungan seperti itu, jadi kita kenal nih sama mereka yang dari Betul. organisasi B, kita bisa kenalan. Ketika di jalan kita bisa menyapa, kan tadinya diem-dieman kita menyapa, Ya, gitu nggak sih? betul. Dan nggak hanya ruang lingkup kampus, bahkan humas itu semisal organisasi membuat event, itu biasanya kita menjalin hubungan ke perusahaan, Oh, keren ya. bahkan ke dinas-dinas. Jadi kita kenal juga sih, kita kenal sama orang perusahaan, orang-orang dinas. Jadi bisa tuh, Pak mau kerja gitu. Waduh, nggak gitu dong. Oh nggak gitu. Mungkin ada kenalan, Pak, ada lowongan nggak? Oh, baru. Seperti itu. Oh seperti itu. Terus ya, kata Moses juga tadi bilang bergaul dengan teman, entah kakak tingkat, adik tingkat, ataupun sebaya. Betul. Kan di organisasi itu kan nggak melulu satu tingkat doang, nggak. Betul, Di betul, situ betul. terdapat kakak tingkat, adik tingkat, dan sebaya. Itu gimana tuh? Gimana cara bergaul? Kan kadang-kadang kita nih yang sebagai tingkat bawah ya suka, aduh nggak jadi ya dia kakak tingkat. Oh, jangan khawatir. Biasanya di organisasi itu kakak tingkat itu lebih terbuka dengan adik tingkatnya gitu. Jadi misalkan kalau kita mau curhat tinggal curhat aja gitu nggak sih Sen? Ya betul, karena ya itu juga membangun kekeluargaan dalam suatu organisasi. Ngomong-ngomongin maba nih, kan emang ngomongin mahasiswa baru ya. Moses punya pengalaman nggak sih pas masih jadi mahasiswa baru, terutama pas ospek ini? Kan Betul. baru banget jadi mahasiswa nggak sih? Iya, itu satu punya suatu kebanggaan sih. Apa nih? Kebanggaan apa nih? Di tetangga itu saya pakai namanya jas alma mater gitu. Sama, waduh, pokoknya dilihat keren lah. Wah, ini Moses jadi mahasiswa gitu. Oh, wah, jadi mahasiswa udah nggak SMA lagi nih. Iya betul. Jadi ada satu pertanyaan yang biasa tetangga saya katakan, Moses nanti kalau kuliah ikut demo nggak? Iya. Oh, mahasiswa identik dengan demo? Iya betul. Nggak juga nggak? Nggak juga sih. Cuman mungkin dalam suatu keadaan yang genting, mahasiswa akan turun ke jalan, membela hak masyarakat seperti itu. Oke. Cuman jujur enggak. Oh, nggak, Moses nggak ikut? Enggak lah. Oh, baik. Ikut doa aja dari luar gitu. Bantu doa ya.
bantu doa. Nah, untuk pengalamannya saya sebagai maba itu paling pola jam tidurnya lah yang berubah. Oh, kenapa tuh bisa berubah? Biasanya saya tidur pagi bangun sore, sekarang tidur malam bangun pagi. Oh, kenapa tuh? Emang ospeknya pagi banget? Ya kalau saya sih ya kan karena online, jadi ospeknya itu pagi kita sudah stay di Zoom. Oh, jadi pagi-pagi di depan laptop gitu ya? Iya, pagi-pagi udah mandi. Oh, udah mandi, biasanya belum mandi? Masih tidur. Oh, masih tidur. Nah, itu sih yang berubah gitu dalam diri saya gitu. Pengalamannya ya pokoknya gitu-gitu aja, punya banyak teman baru dan bertemu banyak orang lah yang biasanya saya cuman kalau di SMA kan cuman lingkup kelas ya. kecil doang. Ini lingkup luas gitu, lebih luas. Kenal teman-teman luar prodi, fakultas gitu. Luar prodi, luar fakultas, luar kota, dalam kota itu. Oh, betul banget. Kalau SMA tuh biasanya ya daerah situ aja. Kalau kuliah kan dari masuk dari mana-mana. Iya, kalau walaupun dari luar kota cuman 1-2. Cuman kan kalau di universitas itu kan banyak gitu. Wah, ini dari Majalengka, ada yang dari Subang. Wah, betul banget. Nah, kan tadi kan aku udah ceritain tuh tentang pengalaman aku. Nah, dari Kak Nabila sendiri ada nggak sih momen atau pengalaman yang tidak terlupakan selama jadi maba? Oh, ada. Ketika aku kan masih offline nih ospeknya kebetulan. Kalau masih udah online ya sih. Iya. Nah, jadi pas ospek offline itu ketika masih tadi bilang jam 6 ya. Jam 6 tuh udah stay pagi-pagi banget, udah stay depan laptop. Kalau aku lebih pagi lagi nih, Ses. Setelah sholat subuh udah di kampus. Itu aku masih gelekan. Jadi pak kalau hari pertama itu pas yang di Univ ya kita buat video dulu sih, buat video yang kelihatan dari atas gitu loh. Oh, pakai itu ya? Iya, pokoknya helikopter. Pakai drone. Oh, drone. Iya. Kegedean nggak sih helikopter mah? Nah, udah itu pagi-pagi kan bawa tanaman, bawa tas. Ya lumayan berat lah ya kan, isi makanan gitu. Isinya apa aja? Makanan udah buat dewe. Oh, buat sendiri? Buat si makan siang kan. Susah kan, banyak banget tuh nyari makannya, jadi bawa sendiri aja. Oh, lebih higienis lah ya. Betul banget. Nah udah gitu, terusnya ya untuk hari kedua kita tuh ospek Univnya tuh nggak di kampus, di luar kampus. Itu melipir di perbatasan Cirebon sama Kuningan. Nah kalau nggak salah tuh di Radian. Betul banget, itu betul banget di situ. Nah di situ kerasa banget nih, pas masuk udah ada keamanan gitu kan. Nah masa ada ngalamin gak nih ada keamanan gitu-gitu pas masuk diperiksa dari atas sampai bawah. Enggak sih. Dari name tag-nya gitu. Enggak sih, kalau aku tuh jujur kan online ya. Jadi pura-pura nggak kedengeran. Sinyal. Kayak ini kayak apa ini, ngomong apa nih? Masa berdiri. Jadi sampai kesel dilewat. Nah kalau pas offline enggak, jadi pas begitu masuk udah ketemu keamanan kan. Kalau nggak lengkap kita dipisah gitu, telat kita dipisah gitu. Terusnya di sana ya kita sama aja mendengarkan materi. Tapi kan bedanya kalau maksudnya lihat dengan materi depan komputer kan, depan laptop. Nah kalau aku langsung ketemu orangnya gitu. Itu sih yang nggak dilupain. Berarti Kak Nabila itu nggak pernah ngerasain momen kalau lagi mendengarkan materi sambil begini. Enggak segini aja. Harus ya kalau ngantuk sedikit ada kamu ada di belakang. Aduh iya. Kalau aku ngantuk sedikit suruh tidur. Nah, apa ada lagi nggak? Untuk pengalaman aku sendiri cukup sih. Cukup. Nah, kan tadi tuh kita udah bahas belajar, tridharma, organisasi. Nah, untuk informasi aja nih kalau bagi mahasiswa yang baru masuk nih, ada apa aja sih organisasi divisi itu? Nah, organisasi yang divisi itu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEM. Terus yang himpunan ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara atau Himagara. Terusnya selain Ormawa kita juga punya KSM nih divisi. Apa aja tuh? Nah, KSM itu kelompok studi mahasiswa. Yang pertama ada UTV Unsuagat UGJ TV. Yang kedua ada Idental Radio dan yang ketiga ada Klise.
cukup banyak ya. Bener banget, cukup banyak ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat salah satunya, boleh tunggu open recruitment-nya dari masing-masing kebijakan organisasinya. Siapa tahu nanti ada yang mau masuk Identa, itu banget. bisa komen lah di bawah Iya, gitu. boleh banget. Plus jangan lupa subscribe dan like gitu video ini. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru. Tuh. Dan itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.